kemarin kan kita berbicara mengenai pekerja harus mempunyai sertifikat. Nah, itu bagaimana sih Pak? Aturannya ya? Aturannya sesuai undang-undang ya sebenarnya. Dalam pasal 74 gitu kan. Setiap pekerja konstruksi, setiap pemberi kerja itu ya katanya kontraktor gitu ya, atau setiap orang yang mempekerjakan tenaga kerja konstruksi itu harus dipastikan harus bersertifikat tenaga kerjanya gitu. Jadi yang punya kewajiban bersertifikat itu adalah tenaga kerjanya. Tetapi yang punya proyek gitu, harus mengingatkan, harus menanyakan, memastikan orang yang bekerja di proyek saya, di rumah saya itu bersertifikat apa enggak, ya harus kita tanyakan gitu Mbak Puji. Gitu, itu undang-undang nomor 2 ya, pasal itu gitu. 3, 2, 1. Nah, sertifikatnya itu dapatnya di mana ya Pak ya? Sertifikat. Nah, itu dapatnya adalah di lembaga sertifikasi profesi gitu. Lembaga sertifikasi profesi atau yang dikenal dengan LSP. Semua pekerja di seluruh Indonesia ini gitu bersertifikat gitu yang dikeluarkan oleh LSP, baik bidang konstruksi, bidang pariwisata, bidang kesehatan. Nah, seperti Mbak Puji ya. Mbak Puji itu kan juga harus sebenarnya kalau mau mengikuti undang-undang itu gitu harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh LSP gitu. Nah, LSP ini dibentuk gitu oleh asosiasi, oleh lembaga pendidikan bisa gitu ya. Tetapi harus diregister atau bukan diregister tapi dilisensikan ke BNSP gitu. Gitu. Jadi nyarinya adalah di LSP sesuai dengan bidangnya gitu. Kenapa sih Pak tiap pekerja itu harus bersertifikat? Ya begini Mbak Puji ya, pada tahun 1995 itu ini WTO ya. WTO itu mensyaratkan ya akan diberlakukan liberalisasi perdagangan di negara anggotanya gitu kan. Nah itu. Nah syarat untuk supaya mampu bersaing kan, ini persaingan bebas nih, itu adalah SDM yang kompeten gitu kan. SDM yang kompeten itu ya sangat menentukan daya saing suatu bangsa. Nah bukti dari SDM kompeten itu gitu kan, itu adalah sertifikat kompetensi gitu. Ya, seperti Mbak Puji bidang ahli gizi ya, ahli gizi, supaya orang tuh yakin bahwa Mbak Puji itu ahli gizi kan harus dibuktikan dengan sertifikat gitu, nggak cukup dengan ijazah tapi sertifikat. Begitu juga seorang tukang gitu, Mas Ut gitu ya, Mas Ut siapa itu gitu, ngaku tukang kan nggak mungkin kata Pak Sambul, kata siapa tapi ini loh buktinya. Kan ini supaya keluar negeri kan. Kalau bekerja di lingkungannya aja mungkin orang tahu dia kompeten. Tapi kalau keluar negeri kan harus dibuktikan dengan sertifikat kompetensi gitu. Itu. Nah Pak, tadi kan Bapak bilang kalau mau bikin sertifikat itu di LSP. Nah LSP itu di mana ya Pak? Nah untuk LSP bidang konstruksi saat ini sedang digodok ya Mbak ya, permennya gitu kan. Kemarin saya sudah ada, sekarang ini masa transisi untuk bidang konstruksi itu. Kemarin ujinya itu dilaksanakan oleh LPJK. Nah, ke depan dilakukan oleh LSP. Tetapi kemarin gitu juga ada juga LSP bidang konstruksi yang abu-abu, seperti K3 itu ada LSP dari A2 ke 4 gitu kan ya. Kemudian nanti ada lagi siapa-siapa lagi. Jadi oleh LSP. Nah, LSP bidang konstruksi gitu itu harus dibentuk atau bisa dibentuk oleh dua jalur, Mbak. Yang pertama asosiasi profesi gitu yang harus diakreditasi oleh Menteri PU dulu. Kemudian yang satunya adalah dibentuk oleh lembaga pelatihan seperti BLK Serpong yang punya jurusan bangunan. Nah, itu boleh membentuk LSP. Tetapi semuanya itu harus direkomendasi oleh Menteri PU, kemudian dibawa ke BNSP untuk dilisensi. Jadi LSP yang belum dilisensi oleh BNSP belum boleh mengeluarkan sertifikat kompetensi. Gitu.
Oke, paham. Ya. Nah, bagaimana sih Pak kita kalau mau bikin LSP itu? Wah, Urutannya gimana? Mbak Uci tertarik nih membuat LSP. Boleh. Ini Mbak Uci, LSP yang untuk bidang konstruksi ya, atau umum dulu ya. LSP umum itu dibagi 3. LSP P1 yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang boleh menguji untuk apa? Untuk siswanya sendiri, kata gitu ya. Katakanlah universitas apa bidang kesehatan itu membentuk LSP, itu kan, berarti hanya boleh mengeluarkan untuk siswanya sendiri gitu. SMK di mana, kata SMK 7 bidang otomotif gitu kan, boleh membentuk LSP bidang otomotif dan menguji oleh yang diuji adalah siswanya sendiri. Ada LSP P2 industri, pihak kedua, P itu pihak ya. Ada lagi oleh LSP pihak ketiga. LSP pihak ketiga itu boleh menguji siapa aja, baik anggotanya, baik siswanya, orang lain, siapa aja perpanjangan. Itu LSP itu dibagi 3 ya. LSP P1, LSP P2, LSP P3. Nah, bentuknya, wah panjang banget nih Mbak Uci ngomongannya, bisa berapa JPL nih. Kalau ini ya kita ngomong yang umum-umum dulu ya. Nanti detailnya mungkin sesi berikutnya. Pertama dibuat dulu itu ya. Kan tadi LSP kalau bidang konstruksi itu harus dari asosiasi yang sudah diakreditasi. Satunya adalah lembaga pendidikan atau BLK yang sudah diregister oleh Kementerian PU. Nah, untuk membentuk LSP itu bentuk lagi organisasinya. NPWP-nya harus berbeda dengan NPWP-nya asosiasi tadi. NPWP-nya juga harus berbeda dengan LSP ya, katakanlah LSP BLK Mandiri gitu kan. Ya, berbeda organisasinya dengan katakanlah dengan lembaga pelatihannya, dibentuk dulu organisasinya, kemudian dibawa ke notaris, tujuannya seperti apa, punya instruktur, punya asesor enggak, kayak gitu. Kemudian skema sertifikasinya, sasarannya kemana ininya, apa yang akan diuji, baru diajukan ke Menteri PU untuk mendapatkan rekomendasi. Setelah mendapatkan rekomendasi, baru diajukan ke BNSP untuk dilisensi dengan berbagai syarat ya, atau formulir yang harus diisi gitu. Nah itu semua Mbak, itu kita ngikutin peraturan dari BNSP itu yang dibentuk berdasarkan BNSP itu ya. Tahu nggak BNSP Mbak? Belum tuh Pak. Belum ya. BNSP itu adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Badan inilah yang dikasih kewenangan pemerintah untuk melakukan sertifikasi kepada semua pekerja atau semua profesi di Indonesia, yang dilimpahkan kewenangannya kepada LSP yang dibentuknya gitu. Iya. Jadi yang melakukan sertifikasi bukan BNSP langsung tapi LSP. Itu sesuai dengan PP nomor 10 tahun 2018 Mbak. Gitu. Jadi BNSP lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden. Pak, tadi kan Bapak bilang mengenai sertifikat ya. Iya. Nah, bedanya sertifikat pelatihan terus ijazah begitu, atau bedanya apa ya Pak sama kompetensi kalian gitu-gitu? Iya. Kalau sertifikat pelatihan itu diberikan kepada peserta pelatihan dengan setelah menyelesaikan mata pelatihannya, katanya tukang las gitu ya, atau belajar cara mengelas gitu kan ya. Setelah mengikuti proses pembelajaran gitu, dinilai oleh gurunya, instrukturnya, maka dia berhak mendapatkan sertifikat telah mengikuti pelatihan sebagai tukang las. Nah, apakah ini bisa diakui sebagai orang yang kompeten tukang las? Belum. Dia harus dibuktikan oleh seorang asesor. Asesor yang dimiliki oleh LSP gitu kan. Maka dari itu LSP yang uji, bukan siswa, bukan sekolahnya ya, bukan BLK-nya, tapi LSP yang menguji orang tersebut berhak nggak menyandang sebagai seorang tukang las. Tukang las level berapa keahliannya gitu. Nah itu namanya sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh LSP. Nah sedangkan ijazah itu adalah yang diberikan oleh perguruan tinggi atau sekolah gitu ya kepada peserta didiknya gitu kan, setelah mengikuti atau mengikuti pembelajaran ya yang diberikan oleh sekolahnya, perguruan tingginya,
atas pengakuan gitu, pengakuan terhadap prestasi belajarnya gitu, prestasi belajarnya gitu. Jadi dalam rangka menyelesaikan jenjang pendidikannya tadi gitu, untuk lulus ujian diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang diakreditasi gitu kan. Mbak Puji lulusan mana? Saya kebetulan lulusan SA Unggul, Pak. Oh, SA Unggul. Iya. Ya, berarti punya ijazah S1 bidang gizi SA Unggul. Jadi itu ijazah ya kan. Kemudian sertifikat kompetensinya dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. izinnya. IMAGI. Iya, itu oleh izinnya Dari Kementerian Kesehatan. Terus yang IMAGI tadi? IMAGI itu lembaga Ikatan Lembaga Ilmu Gizi se-Indonesia. Nah, itu semacam Asosiasi. asosiasinya yang nanti berhak mendirikan LSP mengakui itu gitu. Jadi sertifikat kompetensi gitu kan, itu sebagai pendamping ijazah. Oh iya. Supaya seseorang itu katakanlah dapat diyakini bahwa dia betul-betul ahli di bidang itu gitu. Jadi untuk itu ijazah sebaiknya didampingi oleh sertifikat kompetensi. Nah, sertifikat pelatihan itu sebagai awal gitu, awal kadang untuk mencapai sertifikat kompetensi, karena terkadang untuk mendapatkan sertifikat kompetensi tertentu ada yang dipersyaratkan harus telah mengikuti pelatihan gitu. Jadi ini adalah hanya pintu masuk untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Jadi bedanya mirip-mirip ya kalau orang awam ya. Iya. Kayak gitu, mirip-mirip pusing juga sebutan sertifikat juga gitu kan. Itu Mbak Puji. Nah Pak, yang diuji tuh apa aja ya Pak untuk bisa mendapatkan sertifikat itu? Waduh, pertanyaannya udah menjurus banget nih. Tak minum dulu, Oh, silakan. Mbak Puji. Silakan. Pertanyaannya tajam soalnya nih. Ya, untuk mendapatkan sertifikat kompetensi gitu ya, itu yang diuji tiga ini ya. Knowledge itu apa? Pengetahuan ya. Knowledge, kemudian skill, keterampilannya dalam melaksanakan pengetahuan tadi, kemudian attitude, attitude-nya diuji. Tiga ini yang diuji secara umum gitu ya. Nah, seandainya nih katakanlah tukang las gitu ya, tukang las. Nah, sebagai seorang tukang las itu menurut standar kompetensi gitu SKKNI itu harus mampu apa? Katakanlah mampu melaksanakan pemotongan, mampu menjelaskan tentang jenis-jenis las sama ya, mampu tentang mengelas katakanlah katakanlah tabung dan sebagainya gitu. Itu semua diujikan berdasarkan standar kompetensi. Begitu juga ahli gizi itu mampu apa aja sih yang diujikan gitu. Coba kayak Mbak Puji apa aja kemarin? Ada masak, ada konsultasi gitu kan. Terus? Dan banyak sih Pak kalau di bagian saya. Cuman katakanlah itu ya, dua, masak dan konsultasi. Mbak Puji akan dites pengetahuan tentang masak-masak, kemudian tentang apa tadi, konsultasi ya. Konsultasi bagaimana menyampaikan konsultasi. Dites dulu pengetahuannya. Setelah itu Mbak Puji disuruh membuktikan pengetahuan tadi terhadap prakteknya gitu kan. Bagaimana masaknya atau bagaimana juga waktu konsultasinya gitu. Kalau digali lebih dalam lagi gitu kan melalui suruh praktek kalau diperlukan ya. Kemudian attitude-nya bagaimana, attitude katakanlah orang yang diuji tadi sesuai nggak dengan jabatan kerja itu. Jadi yang diuji adalah sekitar apa yang dilakukan oleh seseorang untuk melaksanakan tugas itu. Sebagai tukang las ya diuji bagaimana cara mengelas, pengetahuan tentang las, kayak gitu-gitulah. Gitu. Itu yang diuji Mbak. Jadi berbeda dengan ujian sekolah. Kalau ujian ini langsung ingin membuktikan kompetensinya gitu. Dengan tiga tadi ya, skill, knowledge, attitude gitu. Itu masuknya ke level yang berapa ya Pak? Oh, sertifikat. Sertifikat kompetensi tadi. Kita ada aturannya ya. Kalau nggak salah PP 8 tahun berapa lupa saya ya. Itu KKNI ya. Tadi kan diuji ya.
diuji kompetensi itu berdasarkan SKKNI, standar kompetensi kerja. Nah, untuk level-levelnya gitu ya, itu berdasarkan KKNI. Itu ada level 1 sampai level 9 gitu. Level 1 itu adalah untuk jenis operator gitu ya, 1 2 3 gitu kan. Terus kayak tukang mandor itu masuk situ lah. Kemudian ada level analis gitu. Analis atau teknisi. Itu 4 5 6. Kemudian ahli itu 7 8 9. Nah, gitu levelnya gitu. Nah, untuk lulusan S1 biasanya masuknya adalah ahli muda, bisa level 7 gitu. Nah, itu sesuai dengan PP ya. Tetapi di bidang konstruksi belum ditetapkan juga detailnya jabatan kerja mana saja yang masuk level itu gitu kan. Nah, kalau ada luar negeri yang levelnya sampai 8, di situ agak kita bingung gitu kan. Padahal di kita 9 kan gitu. Sehingga ini harus ketika disesuaikan ML-nya harus disesuaikan gitu levelnya. Jadi kalau S1 masuk ahli muda level 7 gitu. Mungkin gitu ya. Mungkin S2 sekian tahun gitu menjadi, atau S1 sama dengan S2 sekian tahun gitu kan. S1 kadang 10 tahun kayak berapa kayak umpama gitu kan. Itu sama dengan S2 sekian tahun itu masuk katakanlah bisa masuk level 8 gitu. Jadi selain dari segi pendidikan juga segi pengalaman dia digolongkan masuk mana gitu kan. Nah, untuk level 9 itu harus menemukan sesuatu yang baru gitu. Dokter kayak gitu-gitu. Atau bidang apa? Bidang konstruksi harus menemukan bidang konstruksi dikasih level 9 ahli. Nah, bagaimana Bu Susi? Bu Susi itu pendidikannya kalau nggak salah SMP atau SMA gitu ya, malam ya. Tapi waktu diuji dia bisa masuk level 9 gitu. Kenapa? Dia dari pengetahuan gitu kan. Dari apa? Dari pengalamannya. Tadi TUK apa ya, Pak? TUK itu gini Mbak Uji, tempat uji kompetensi gitu. Karena tadi ada kantor LSP-nya kan. Nah, LSP ini kan bisa menguji seluruh Indonesia Mbak Uji, ya kan? Apakah tempat ujinya cuma di Jakarta? Kalau LSP-nya Jakarta kan enggak. Berarti harus diputuskan, saya memiliki tempat uji kompetensi semacam cabangnya gitu. TUK-nya di Surabaya, tempatnya di sini. Di Papua di sini, di Banjarmasin di kantor ini, di sini gitu. Nah, TUK itu juga namanya tempat uji kompetensi tadi, bukannya tempat tapi juga ada organisasinya, siapa stafnya di sana gitu kan. Kemudian juga siapa paling tidak ketuanya di sana ya gitu. Jadi gitu. Kemudian LSP juga harus memiliki rekaman verifikasi terhadap TUK-nya tadi. TUK yang dipilih tadi harus sudah diverifikasi oleh dia gitu. Kan ditentukan dia. Cocok kalau gini. TUK tempat uji kompetensi untuk tukang las gitu kan ya. Kan nggak mungkin di hotel. Atau di BLK yang memiliki alat las, cocok nggak unenya gitu. Gitu ya. Jadi harus sesuai dengan skema sertifikasinya. Diverifikasi dulu kemudian ditetapkan. Kemudian juga ketika katakanlah BLK Surabaya menggunakan TUK-nya BLK Papua, BLK lain tapi Papua bidang las gitu ya. Nah, itu harus ada persetujuan surat ini ditetapkan jadi BLK boleh, TUK boleh enggak gitu. Harus ada surat persetujuan untuk dijadikan TUK gitu kan. Dari kedua belah pihak tanda tangan gitu. Terus untuk yang lainnya apa aja ya Pak? Kok persyaratannya banyak banget? Iya Mbak, ternyata membuat LSP itu ya apa ya, padat lah ya form-formnya gitu ya, persyaratannya. Menurut aturan BNSP ya, saya bacakan aja ya. Itu ada juga aspek pengelolaan dokumen, rekaman, dan sistem sertifikasi kompetensi. Jadi kita harus pastikan gitu kan, LSP telah memiliki dokumen SKKNI enggak. Jadi LSP bidang katakanlah kesehatan atau gizi gitu harus punya SKKNI ahli gizi itu apa. LSP bidang juru ukur gitu harus memiliki SKKNI juru ukur, karena SKKNI inilah yang dikaitkan dengan sertifikasi, juga nanti dikaitkan dengan bagaimana metode mengujinya gitu kan, mengujinya gitu. SKKNI ya, standar kompetensi ini nasional Indonesia ya gitu ya, standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Kemudian pastikan LSP juga memiliki dokumen skema sertifikasi, udah saya sebut lagi. Pastikan
LSP mempunyai dokumen assessment atau MUK. Nah, assessment atau MUK itu diambil dari SKK ini tadi, dijabarkan dari situ, Mbak. Gitu. Katakanlah mampu, mengelas, gitu kan? Nah, bagaimana menguji, memastikan seseorang mampu ngelas, pengertian las, membedakan las, kemudian alat las apa saja, bagaimana las menyambung ini dan sebagainya, gitulah, kayak gitu. Itu harus dibuat begitu oleh. Kemudian juga pastikan ada rekaman bukti uji coba kompetensi. Pastikan draft sertifikat yang akan diterbitkan disesuaikan dengan BNSP. Pastikan pendaftaran sertifikat telah ditetapkan. Mungkin itu ya. Nah, tadi kan Bapak bilang harus ada ruang SMM. Iya. Nah, itu syaratnya apa aja ya, Pak? Gini ya, SMM itu kan sistem manajemen mutu LSP ya. Kalau saya bacakan dari sini, jadi pastikan LSP telah menerbitkan atau mendokumentasikan, menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutunya, panduan mutunya. Jadi harus ada panduan mutu ya, katakanlah untuk menguji ini syaratnya ini harus semua didokumentasikan melalui sistem manajemen mutu. Biasanya ini namanya ISO. Nah, itu harus punya dia. Pastikan persyaratan visinya apa, misi, visi, tujuan dan sasaran daripada LSP tersebut. Itu harus ditulis. LSP A yang mempunyai misi ingin ini gitu harus tulis sesuai dengan nama LSP-nya dan sasaran LSP-nya ya. Pastikan juga bukti dokumen sistem manajemen mutu LSP telah dipahami dan diterapkan dan dipelihara pada semua tingkat organisasi. Pastikan pengalaman dan penyimpanan dokumen LSP telah dilakukan dengan baik. Maka itu harus ada ruangannya. Kalau tempat penyimpanannya nggak ada atau terbuka gitu, nanti gampang bergeser dokumen-dokumen. Ya, dokumen ini harus tetap dipegang gitu kan. Kemudian juga SOP nih, Mbak Puji. Jadi sistem operasional prosedur itu harus dimiliki oleh LSP. Bagaimana seseorang ingin mendapatkan sertifikat, daftar dulu kemana, kemudian nanti setelah ujinya menugaskan asesor kemana, kemudian kapan diproses sertifikat, sampai sedetail itu buat SOP-nya gitu, terus ada. Kemudian pembagian tugas dan kewenangan masing-masing personel LSP juga ada. Si bendara tugasnya ini, kemudian sekretaris tugasnya ini, anggotanya tugasnya ini, skema tugasnya ini dan sebagainya, itu harus termuat di sana. Kemudian pastikan juga audit internalnya dan kaji ulang manajemen telah dilakukan dan hasilnya digunakan gitu. Jadi yang melakukan audit internal tadi adalah seorang petugas dari bagian mutu tadi ya, SMM ya, iya gitu. Pastikan juga persyaratan terkait dengan jenis sertifikat LSP tadi sudah tersedia. Wah, udah capek banget nih, Pak. Mantap, Pak. Ya. Wah, makasih banyak ya Pak untuk ilmunya. Saya udah dapat ilmu banyak banget nih Pak. Sama-sama, Mbak Puji. Terakhir nih Pak, saya ingin tanya Pak, untuk kelengkapan dokumen LSP-nya sendiri itu apa aja ya Pak ya? Baik, saya bacakan aja ya Mbak Puji iya, ya. Boleh. Supaya urut ya, karena ini biar pasti gitu. Pertama yaitu formulir permohonan. Yang kedua, lembar isian. Kemudian siapkan yang ketiga adalah ruang lingkup lisensi yang diajukan. Ruang lingkupnya apa? Kemudian 4 adalah dokumen legal pendiriannya, sebagaimana saya sebutkan sebelumnya tadi di atas. Kelima yaitu dokumen struktur organisasi dan personilnya. 6, surat dukungan dari instansi maupun dari asosiasi gitu. 7 adalah panduan mutu. Ke-8 yaitu prosedur atau SOP tadi, disebut SOP. 9 yaitu skema sertifikasi. Ke-10 adalah perangkat assessment atau plus ya, atau MUK, materi uji kompetensi. 11 yaitu daftar TUK, daftar tempat uji kompetensi yang sudah terverifikasi. 12 adalah daftar asesor kompetensi dan audit SMM. Jadi LSP harus mempunyai asesor-asesor, sudah harus dicantumkan di sana. Kemudian 13 rencana kerja dan anggarannya. Ke-14 bukti penerapan sistem manajemen mutu.
ke-15 bukti uji pelaksanaan sertifikasi. 16 adalah laporan pelaksanaan audit internal. Jadi ada 16 dokumen kelengkapan yang harus disiapkan oleh LSP. Terima kasih Mbak. Mbak Puji, kita foto dulu ya. Kenang-kenangan sama Mbak Puji nih karena di wawancara lama nih. Ya itu tadi guys, kita tadi ngobrol-ngobrol dengan Mbak Tuti Puji Rahayu. Sudah 1 jam lebih kita ngobrol tadi tentang bagaimana pembentukan LSP. Jadi nanti informasi yang lebih komplit lagi nanti akan kami sampaikan pada materi selanjutnya ya gitu. Tapi supaya saya tetap bisa menyampaikan materi ini, tolong ya subscribe ya di sini ya, subscribe ya guys ya, supaya saya semangat untuk menyampaikan informasi-informasi yang penting. Ikuti terus ya channel saya Pak Dr. Samsul, gudangnya informasi. Salam jasa konstruksi.